Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Halo anak-anak, kenalin nama Ibu Mutia Hairiza Taskia. Kalian bisa panggil dengan Ibu Kia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Ada yang tahu apa itu persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus atau kita bisa singkat dengan PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, PGL ini mempunyai bentuk umum, yakni Y sama dengan MX plus C. Nah, contohnya gimana sih? Yang pertama, Ibu punya contoh Y sama dengan 2X plus 4, di mana Y sama dengan 2X plus 4 ini memiliki bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian yang kedua, ini ada Y sama dengan min 5X, di mana Y sama dengan min 5X ini memiliki bentuk Y sama dengan MX. Dan yang terakhir, ini ada X plus 2Y min 5 sama dengan 0, di mana X plus 2Y min 5 sama dengan 0 ini memiliki bentuk AX plus DY plus C sama dengan 0, di mana X yang ini sebagai AX, kemudian B itu adalah 2Y, dan C itu adalah min 5. Nah, gimana sih grafiknya? Seperti ini grafik dari persamaan garis lurus. Ini adalah grafik dari contoh persamaan garis lurus yang pertama, yakni Y sama dengan 2X plus 4. Untuk lebih memahami gimana sih bentuk persamaan garis lurus ini, Ibu mempunyai contoh soal, yakni di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus. Nah, ingat ya bahwasanya bentuk umum PGL ini adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, yang pertama, ini Y sama dengan 3X min 4. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya persamaan garis lurus ini bentuk persamaannya yakni Y itu adalah pangkat 1 dan X-nya pangkat 1. Nah, jika misalkan suatu persamaan itu memiliki Y pangkat 2 atau X-nya pangkat 2 atau dua-duanya pangkat 2, itu berarti bukan persamaan garis lurus. Nah, kita lihat yang pertama, ini ada Y sama dengan 3X min 4. Nah, kita lihat Y-nya ini adalah pangkat 1 dan X-nya ini adalah pangkat 1. Maka Y sama dengan 3X min 4 merupakan persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, ini ada X pangkat 2 sama dengan 5Y plus 2. Ingat ya tadi, kalau misalnya X-nya itu bukan pangkat 1 atau Y-nya bukan pangkat 1, maka dia bukan persamaan garis lurus. Meskipun di sini Y-nya pangkat 1, tetapi X-nya pangkat 2, berarti dia bukan persamaan garis lurus, melainkan X pangkat 2 sama dengan 5Y plus 2 ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kemudian persamaan yang ketiga, ini ada 2Y plus 4X sama dengan 0. Y-nya pangkat berapa? Pangkat 1. X-nya pangkat 1. Maka 2Y plus 4X sama dengan 0 adalah persamaan garis lurus. Nah, yang terakhir, ini ada X kuadrat plus Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Lihat, X-nya ini pangkat 2 dan Y-nya adalah pangkat 2. Maka dia bukan persamaan garis lurus, melainkan persamaan lingkaran. Begitu ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah persamaan pertama dan persamaan ketiga. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni bagaimana sih cara menggambar sebuah persamaan garis lurus. Nah, cara menggambar sebuah persamaan garis lurus ini memiliki langkah-langkah, yakni ada 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan titik potong pada sumbu X, yang kedua adalah tentukan titik potong pada sumbu Y, dan yang terakhir hubungkan kedua titik tersebut. Nah, titik potong pada sumbu X berarti di mana garisnya nanti menyentuh sumbu X. Ya, berarti Y itu sama dengan 0. Seperti gambar di samping ini.
garis ini menyentuh sumbu X, berarti dia di min 2, berarti dia memiliki Y sama dengan 0. Begitu pula dengan titik potong pada sumbu Y, berarti ketika suatu garis itu menyentuh sumbu Y, maka X-nya itu adalah sama dengan 0. Kayak contoh di sini, garis ini menyentuh sumbu Y pada titik 4, maka X itu sama dengan 0. Kedua titik tersebut kita hubungkan dengan menggunakan penggaris seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 4. Ingat ya, tadi langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Yang pertama adalah tentukan titik potong pada sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Sekarang persamaannya kita tulis kembali. Y sama dengan 2X plus 4. Nah, kita substitusikan bahwa Y itu sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2X plus 4. Nah, kita pindah ruaskan 4 ke kiri menjadi min 4 sama dengan 2X. Nah, kita akan mencari X-nya saja. Berarti 2-nya ini dari perkalian berubah menjadi pembagian. Berarti min 4 per 2 sama dengan X. Min 4 dibagi 2, hasilnya adalah min 2. Berarti X-nya itu sama dengan min 2. Nah, ingat ya bahwasannya koordinat kartesius ini memiliki X, Y. Berarti X-nya tadi berapa? Min 2. Y-nya 0. Berarti min 2,0. Oke, di mana titiknya? Di sini ya, yang warna biru. Kemudian yang kedua, itu tentukan titik potong pada sumbu Y. Ingat bahwasanya ketika titik potong pada sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis kembali persamaan garis lurus pada soal, yakni Y sama dengan 2X plus 4. Kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Nah, Y sama dengan 2 dikali 0 itu hasilnya 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan 4. Ingat ya, bahwasanya koordinat kartesius ini memiliki X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Maka 0,4. Di mana titiknya? Di sini, yang warna biru ya. Kemudian yang terakhir, hubungkan kedua titik tersebut dengan menggunakan penggaris. Maka membentuk garis lurus. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yakni gambarlah grafik persamaan garis lurus 3X min Y sama dengan 3. Ingat ya, tadi langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kita tuliskan nih persamaan garis lurus dari soal tersebut. 3X min Y sama dengan 3. Kita substitusikan Y-nya itu sama dengan 0. Maka 3X min 0 sama dengan 3. 3X min 0 itu hasilnya 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3. 3 per 3 memiliki hasil 1. Maka X 1. Ingat koordinat kartesius tadi X, Y. Berarti 1,0. Di mana titiknya? Yang di sini nih, warna biru ya. Kemudian yang kedua, ini tentukan titik potong pada sumbu Y. Ingat, yakni X sama dengan 0. Kita masukkan kembali ke persamaan garis lurus yang berada pada soal. Kita substitusikan, yakni 3 dikali 0 min Y sama dengan 3. 3 dikali 0 hasilnya 0 min Y, berarti min Y sama dengan 3. Berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah min 3. Berarti titiknya X, Y. Berarti 0, min 3. Di mana 0, min 3? Di sini. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, seperti ini grafiknya ya. Kemudian kita ke contoh soal selanjutnya. Ingat bahwasannya persamaan garis lurus itu tidak hanya Y sama dengan MX plus C, tetapi bisa juga Y sama dengan MX. Ini contohnya, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan min 5X. Ingat ya, bentuknya memiliki Y sama dengan MX. Nah,
untuk persamaan garis lurus bentuk Y sama dengan MX, ini kita tidak mungkin menggunakan titik potong sumbu X dan titik potong pada sumbu Y sebagai titik bantu. Tetapi kita bisa menggunakan sembarang nilai X atau Y untuk mendapatkan titik lainnya. Kenapa kita tidak bisa menggunakan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y? Karena Y sama dengan MX ini memiliki titik potong yang sama, atau kita bisa sebut dengan titik potong sumbu simetri, yakni 0,0. Kita buktikan, misalnya X sama dengan 0, berarti pada sumbu Y ya, ini kita substitusikan Y sama dengan min 5X. Min 5 dikali 0 hasilnya 0. Nah, kemudian jika Y-nya itu sama dengan 0, maka Y sama dengan min 5X adalah 0 sama dengan min 5X. 0 dibagi min 5X, karena ini adalah perkalian berubah menjadi pembagian, maka 0 dibagi min 5 hasilnya 0 sama dengan X. Maka dia memiliki bentuk 0,0. Maka kita harus menggunakan sembarang nilai X atau Y. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel bantu untuk menyelesaikan persamaan garis ini. Nah, ketika X-nya 0, maka Y-nya 0, memiliki titik 0,0. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan nilai X sama dengan min 1. Ketika X sama dengan min 1, berarti Y-nya sama dengan 5. Nah, kita buktikan Y sama dengan min 5X. Ketika X-nya min 1, kita substitusikan X itu sama dengan min 1, berarti Y sama dengan min 5 dikali min 1. Min kali min, hasilnya positif, berarti Y sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik 0,0 dengan titik min 1,5. Nah, 0,0 itu berada di titik pusat ya. Kemudian min 1,5 ini ada di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, seperti ini grafiknya ya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir ini menentukan PGL yang melalui suatu titik. Nah, biasanya ini ada di soal-soal PG. Nah, karena menentukan PGL suatu titik itu perlu untuk kita ketahui gradiennya, karena gradien akan dibahas oleh Ibu Nida. Dalam soal yang ini itu tidak perlu kita mengetahui gradiennya, karena kita menjawabnya dengan mencoba-coba dari pilihan A, B, C, atau D gitu ya. Nah, kita coba pilihan yang A, yakni 3X plus 2Y sama dengan min 5. Ketika X-nya itu min 5, Y-nya itu 5, maka 3 dikali min 5 plus 2 dikali 5 sama dengan min 5. 3 dikali min 5 hasilnya min 15, plus 2 dikali 5 hasilnya 10 sama dengan min 5. Benar gak nih? Min 15 plus 10 sama dengan min 5. Benar ya? Jadi min 5 sama dengan min 5, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kemudian kita coba yang B, 3X plus 2Y sama dengan 5. Ketika X-nya min 5, Y-nya sama dengan 5, kita substitusikan, berarti menjadi 3 dikali min 5 plus 2 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali min 5 hasilnya min 15, plus 2 kali 5 hasilnya 10 sama dengan 5. Benar gak nih? Min 15 plus 10 sama dengan 5? Enggak ya, enggak benar. Min 15 plus 10 itu sama dengan min 5, sedangkan di sini persamaannya sama dengan 5, berarti yang B itu salah. Kemudian kita coba yang C, ya ini 3X min 2Y sama dengan 5. Ketika X-nya min 5 kemudian Y-nya 5, maka kita substitusikan, berarti 3 dikali min 5 min 2 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali min 5 min 15 min 2 dikali 5 hasilnya 10 sama dengan 5. Min 15 min 10 apakah hasilnya 5? Enggak ya, min 15 min 10 itu hasilnya min 25, maka tidak sama hasilnya dengan 5. Kemudian yang terakhir, ini 3X min 2Y sama dengan min 5.
Nah, kita masukkan ketika X sama dengan min 5, kemudian Y-nya sama dengan 5, maka 3 dikali min 5, min 2 dikali 5 sama dengan min 5. 3 dikali min 5 hasilnya min 15, min 2 dikali 5 hasil 10 sama dengan min 5. Apakah min 15-nya 10 sama dengan min 5? Enggak ya jawabannya. Berarti min 25 itu tidak sama dengan min 5. Maka soal titik min 5,5 melalui persamaan garis yang A, yakni 3X plus 2Y sama dengan 5. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari Ibu. Selanjutnya kalian akan belajar mengenai gradien bersama Ibu nih. Nah, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi ya bersama Ibu Nida Komalasari di pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar mengenai gradien atau kemiringan pada garis lurus. Nah, langsung saja. Hal pertama yang akan kita pelajari di sini adalah konsep dasar gradien. Sebelum menemukan gradien pada persamaan garis lurus, kemudian menemukan gradien pada garis lurus, kita harus tahu lebih dulu nih konsep dasar dari gradiennya. Nah, langsung saja ya, kita perhatikan gambar rambu lalu lintas ini. Nah, pada gambar rambu lalu lintas ini, itu memiliki arti bahwa di jalan ini tuh memiliki kemiringan ya 17%. Nah, kita tulis dulu ya bahwa di jalan itu terdapat kemiringan sama dengan 17%. 17% ya. Ibu ini 17% ini diubah ke dalam bentuk pecahan. Ya, masih ingat kan ya bahwa persentase ketika diubah ke dalam bentuk pecahan itu menjadi pecahan per 100 ya, maka 17% kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 17/100 ya. Boleh kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,17. Kemudian maksud dari kemiringan 17% itu bahwa kita ibaratkan seperti ini. Kan jalannya, jalan tuh miring ya. Kemiringan jalannya itu memiliki titik A dan titik B. Ya, ini adalah titik B. Nah, kemiringan jalan dari titik A ke titik B ini memiliki kemiringan 17%. Artinya, ketika terjadi perubahan secara mendatar sejauh 100 meter, itu akan terjadi perubahan juga secara vertikal. Nah, di sini secara vertikal 17 meter. Ini 17 meter. Kemudian kita akan menggambarkan ya kemiringan jalan ini ke dalam bidang koordinat kartesius nih. Dengan memisalkan titik A itu titik koordinatnya adalah di titik pusat, yaitu 0,0. Kemudian untuk titik B, titik koordinatnya itu di titik 100,17. Kenapa bisa 100,17? Ada yang tahu? Dalam bidang koordinat kartesius ya, sisi yang mendatar itu adalah sumbu X. Kemudian sisi yang vertikal atau tegak ini adalah sumbu Y. Maka kalian ingatkan ya bahwa titik koordinat itu X, Y ya, dengan X-nya itu 100, kemudian Y-nya adalah 17. Nah, kita akan memindahkan gambar ini ke bidang koordinat kartesius. Nah, kita pindahkan, maka menjadi seperti ini. Ya, di sini ada titik A, kemudian titik B, titik A di titik pusat atau titik 0,0, kemudian titik B di titik 100,17. Nah, kemiringan suatu jalan dari titik A ke titik B ini adalah 17% ya. Yang artinya sudah Ibu sebutkan tadi bahwa ketika terjadi perubahan sisi mendatar sejauh 100 meter, maka terjadi perubahan secara vertikal 17 meter atau secara tegak ya 17 meter. Tadi kan sudah Ibu sebutkan bahwa perubahan sisi mendatar atau 100 sama dengan 100 meter ini ada di sumbu X.
atau bisa kita tuliskan sama dengan X ya. Kemudian 17 meter ini ada di sumbu Y, atau bisa kita tuliskan sama dengan Y. Kemudian dari sini ya, kita masukkan ke yang 17 pada sini. Kita ganti ya dengan variabel dalam bentuk variabel. Nah, tadi kan 17 itu adalah Y ya, atau perubahan sisi vertikal atau perubahan sisi tegak. Kemudian 100 itu adalah X ya, atau perubahan sisi mendatar. Sehingga bisa kita dapatkan 17 per 100 sama dengan Y per X, atau perubahan sisi tegak per perubahan sisi mendatar. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pengertian kemiringan atau gradien. Ya, jadi pengertian dari gradien atau kemiringan itu adalah gradien atau kemiringan ya, atau dalam matematika itu disimbolkan dengan huruf M kecil, adalah perbandingan antara sisi tegak dan sisi mendatar. Atau pengertiannya bisa juga seperti ini ya. Gradien atau kemiringan ya disimbolkan dengan huruf M adalah perbandingan antara ordinat yaitu sumbu Y dan absis yaitu sumbu X ya. Ini kan Y per X ya. Sehingga rumusnya akan seperti ini. Nah, ini adalah rumus gradien berdasarkan definisinya. Kemudian kita lanjutkan ke konsep dasar gradien yang kedua ya. Nah, di konsep dasar ini kita akan menemukan gradien dari sebuah garis berdasarkan bentuk rumus gradien dari definisinya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Di sini ada 3 garis ya. Yang pertama ada garis F atau garis A, B. Kemudian ada garis C, G atau garis C, D. Kemudian ada garis H atau garis E, F. Nah, pertama kita akan menghitung gradien dari garis AB ya, atau garis F berdasarkan rumus gradien dari definisinya. Ya, kita tulis untuk garis F atau garis AB ya. Pertama-tama kita hitung perubahan sisi mendatar dari garis AB ya. Ya, kita hitung 1, 2. Nah, perubahan sisi mendatar dari garis AB atau sisi mendatar X ya, atau X-nya itu memiliki 2 langkah ke kiri ya. 2 langkah ke kiri ini berarti langkahnya bernilai negatif ya, langkahnya bernilai negatif, sehingga bisa kita tuliskan bahwa X sama dengan 2 satuan ke kiri kan ya, karena ini panahnya ke sebelah kiri, jadi sama dengan min 2. Sekarang kita hitung perubahan sisi tegaknya atau sisi vertikalnya. Dari sini ya, kita tarik. Ya, kita hitung langkahnya. 1, 2, 3. Nah, perubahan sisi vertikal ya, atau sisi tegak garis AB itu adalah 3 langkah ke atas. Ini berarti langkahnya itu bernilai positif ya. Ketika langkahnya ke atas itu bernilai positif, ketika langkahnya itu ke kanan bernilai positif, kemudian ketika langkahnya ke bawah, kemudian langkahnya ke kiri, itu langkahnya akan bernilai negatif. Nah, sehingga bisa kita tuliskan nih, Y sama dengan 3 satuan ke atas, sama dengan plus 3 ya. Jika kalian tidak ingin menuliskan tanda plusnya itu juga nggak apa-apa ya. Nah, dari sini ya, kita bisa menemukan nih kemiringan atau gradien dari garis F atau garis AB-nya itu berapa. Ya, maka kemiringan atau M sama dengan Y per X. Ya, tadi kan Y-nya sudah memiliki nilai ya. Kemudian X-nya juga tadi sudah ada nilainya. Nah, kita masukkan ya, kita ganti Y dan X itu dengan nilainya tadi. Maka menjadi sama dengan min 3 per 2 ya. Untuk nilai Y tadi itu adalah positif 3, kemudian untuk nilai X itu tadi negatif 2. Nah, ketika
positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya itu akan menjadi negatif. Jadi gradien dari garis F atau garis AB itu adalah min 3/2 atau negatif 3/2. Nah, untuk garis G itu sama dengan garis F ya. Kita tulis dulu untuk garis G atau garis CD. Sama seperti tadi ya, kita hitung dulu perubahan sisi mendatar pada garis CD-nya dulu. Nah, kita tarik dari sini ya, dari titik C. Kita tarik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis CD ini memiliki perubahan sisi mendatarnya itu sebanyak 5 langkah ya ke kanan. Nah, berarti perubahan sisi mendatar CD ini bernilai positif. Sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan 5 satuan ke kanan sama dengan positif 5. Ya, kemudian kita akan mencari perubahan sisi tegaknya atau sisi vertikal dari garis CD atau garis G. Kita hitung ya dari sini. 1, 2, 3. Nah, garis CD atau garis G ini memiliki perubahan sisi vertikal atau sisi tegak sebanyak 3 langkah ke atas. Berarti langkahnya itu bernilai positif. Sehingga bisa kita tuliskan perubahan sisi tegak atau sisi vertikal atau Y itu sama dengan 3 satuan ke atas. Sama dengan positif 3. Nah, dari sini kita bisa temukan gradien atau kemiringan dari garis CD atau garis G ya. Maka kemiringan atau M sama dengan Y per X ya. Kita tulis rumus yang tadi menjadi sama dengan 3/5. Nah, untuk nilai Y itu adalah positif 3 ya tadi. Untuk nilai X itu adalah positif 5. Maka kemiringan atau gradien untuk garis G atau garis CD itu adalah 3/5. Nah, selanjutnya setelah kita tadi menemukan pengertian gradien, kemudian rumus dari gradien berdasarkan definisinya, sekarang kita akan menemukan gradien pada garis lurus ya. Langsung saja. Nah, untuk yang pertama, kita akan menemukan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Ya, sebelumnya coba perhatikan ya. Tadi rumus gradien berdasarkan definisinya itu adalah gradien, yaitu perbandingan antara ordinat dan absis, atau M sama dengan Y per X. Kita pindah ruaskan X-nya ke sebelah kiri ya. Atau nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, Y sama dengan MX. Nah, kenapa Bu jadi M kali X? Kan di sininya pembagian ya. Nah, ketika dalam suatu persamaan ya, kemudian ada elemen atau anggotanya ada yang berpindah ruas ya. Kalau pembagian, kemudian dipindah ruaskan itu menjadi perkalian. Kemudian kalau perkalian dipindah ruaskan menjadi pembagian. Ketika penjumlahan atau positif dipindah ruaskan itu menjadi negatif. Kemudian ketika negatif dipindah ruaskan itu menjadi positif. Jadi ya ini tuh sudah sama ya dengan persamaan Y sama dengan MX. Tadi kan M ini tuh adalah gradien. Jadi pindah ke sini nih. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ke contoh soal saja. Tentukanlah gradien dari persamaan garis Y sama dengan 5X. Kemudian, persamaan garis Y sama dengan min 2X. Kemudian, persamaan garis Y dikurangi X sama dengan 0. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk yang bagian A ya, persamaan garis yang bagian A yaitu Y sama dengan 5X. Ya, kalian perhatikan persamaan ini tuh apakah sudah memenuhi atau bentuknya sudah sama dengan persamaan Y sama dengan MX. Nah, sudah ya. Kita tuliskan bahwa bagian A yaitu persamaan garis Y sama dengan 5X memenuhi persamaan Y sama dengan MX. Maka Y sama dengan 5X itu memiliki gradien atau M sama dengan 5. Nah, gradiennya itu ini.
yaitu koefisien dari variabel X. Nah, untuk yang bagian B, persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan min 2X. Kalian perhatikan kembali, apakah persamaan garis Y sama dengan min 2X ini sudah sama dengan persamaan garis Y sama dengan MX? Nah, jika sudah, kita tulis kembali ya. Untuk persamaan garis Y sama dengan min 2X itu memenuhi persamaan Y sama dengan MX. Maka Y sama dengan min 2X itu memiliki gradien atau M sama dengan min 2. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang bagian C, yaitu persamaan garisnya adalah Y dikurangi X sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan juga persamaan garis ini, apakah sudah sama dengan persamaan garis Y sama dengan MX? Jika belum, kita ubah dulu. Ya, kita ubah. Untuk bagian C, persamaan garisnya itu Y dikurangi X sama dengan 0. Nah, supaya sama dengan persamaan garis Y sama dengan MX ya, kita pindah ruaskan X-nya ke ruas kanan. Maka menjadi Y sama dengan X ya, karena kan ini min X-nya pindah ruas, maka tandanya berubah menjadi positif. Sehingga Y sama dengan X ini sudah memenuhi persamaan garis Y sama dengan MX ya. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan nih ya mana gradiennya. Yaitu gradiennya adalah M sama dengan 1 ya. Kita sudah menemukan nih gradien dari ketiga persamaan garis lurus ini. Nah, selanjutnya ke bagian yang kedua ya. Ke bagian yang kedua kita akan menemukan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Di sini ada contoh soal. Tentukanlah gradien dari persamaan garis untuk bagian A, Y sama dengan min X dikurangi 2. Kemudian bagian B, Y dikurangi 4X sama dengan min 3. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk bagian A, persamaan garis Y sama dengan min X dikurangi 2 sudah memenuhi persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Maka M-nya adalah min 1. Nah, sekarang kita ke bagian B. Kalian perhatikan untuk persamaan garis bagian B. Apakah bentuknya sudah sama atau memenuhi persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C? Nah, jika belum, ya kita rubah dulu sehingga bentuknya sama dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Ya, kita rubah seperti biasa ya, kita pindah ruaskan. Maka kita tinggal memindah ruaskan negatif 4X menjadi Y sama dengan min 3 ditambah 4X. Y sama dengan 4X dikurangi 3. Maka untuk gradien dari persamaan Y dikurangi 4X sama dengan min 3 itu adalah 4. Nah, kita lanjutkan ke bagian 3 ya, yaitu menemukan gradien pada garis lurus yang melewati titik pusat O yaitu 0,0 dan titik A yaitu X1, Y1. Nah, untuk rumusnya M sama dengan Y1 per X1. Tentukanlah gradien dari garis lurus yang melewati titik pusat O 0,0 dan titik A 5,4. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Yaitu yang diketahuinya adalah garis lurus melewati titik pusat O 0,0 dan titik A 5,4. Dengan X1, ya ini X1, yaitu sama dengan 5. Kemudian untuk Y1-nya ini, yaitu sama dengan 4. Kemudian apa yang ditanyakannya ya? Yang ditanyakannya itu adalah gradien garis lurus tadi ya. Kita tulis dulu untuk rumusnya. M sama dengan Y1 per X1. Y1-nya itu adalah 4 dan X1-nya itu adalah 5. Sehingga M atau gradien itu sama dengan 4 per 5. Jadi gradien dari garis lurus yang melewati titik pusat O 0,0 dan titik A 5,4 adalah 4
per 5. Nah, langsung saja kita ke bagian yang keempat, yaitu menemukan gradien garis lurus yang melewati 2 titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Untuk rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Nah, untuk rumusnya ya, gradien pada garis lurus yang melewati 2 titik ini adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Tentukanlah gradien dari garis lurus yang melewati 2 titik, yaitu titik A negatif 2,4 dan titik B itu 3,6. Penyelesaian yang diketahuinya itu adalah garis lurus melewati titik A yaitu negatif 2,4 dan titik B yaitu 3,6. Dengan X1-nya itu adalah min 2, ini X1-nya min 2, kemudian Y1-nya itu sama dengan 4, ini, kemudian X2-nya itu sama dengan 3, ya dari sini, dan untuk Y2-nya itu adalah 6, dari sini ya. Nah, kemudian kita tulis juga apa yang ditanyakan dalam soal itu, yaitu gradien garis ya, atau M. Kemudian kita jawab, kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkannya ya, X1 itu berapa, Y1 itu berapa, X2 juga berapa, dan Y2 juga berapa. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus gradien ini, sehingga M sama dengan 6 dikurangi 4 per 3 dikurangi min 2 sama dengan 2 per 5. Jadi, gradien dari garis lurus yang melewati titik A negatif 2,4 dan titik B 3,6 adalah 2 per 5. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kelima. Ya, pada bagian kelima ini kita akan menemukan gradien pada garis lurus yang memiliki persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menemukan rumus gradien pada persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka kita rubah nih persamaan ini ke dalam bentuk persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Ya, kita rubah. Kita tulis dulu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita pindah ruaskan ya, AX dengan C ke ruas kanan ya, maka menjadi BY sama dengan negatif AX dikurangi C. Kemudian kita bagi nih masing-masing ruasnya itu dengan B. BY dibagi dengan B ya, nantinya itu seperti ini. Kemudian negatif AX dikurangi C itu kita bagi dengan B juga. Nah, BY dibagi dengan B ya, B-nya itu habis jadi 1. 1 kali Y itu adalah Y sama dengan min AX dikurangi C per B. Kita pisahkan ya, min AX dikurangi C ini menjadi Y sama dengan min A per B X dikurangi C B. Nah, pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, gradiennya itu adalah koefisien dari variabel X. Maka di sini gradiennya itu adalah min A per B ya. Atau bisa kita tuliskan M sama dengan min A per B. Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukanlah gradien dari persamaan garis lurus berikut ini. Bagian A, persamaan garis 4X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian bagian B, negatif Y sama dengan negatif X ditambah 1. Untuk bagian A, 4X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0 itu telah memenuhi persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A-nya itu adalah 4, ini, kemudian B-nya itu adalah 1, ya, dan C-nya adalah negatif 2. Nah, dengan informasi ini kita langsung bisa menentukan nih gradien dari persamaan garis 4X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Maka
Kita tuliskan dulu rumus dari gradiennya, yaitu M sama dengan negatif A per B. Nah, tadi kan sudah ada ya, nilai A-nya sudah ada, kemudian nilai B-nya sudah ada, tinggal kita masukkan. Maka menjadi negatif 4 per 1. Negatif 4. Hingga kita simpulkan bahwa gradien dari persamaan garis lurus 4x tambah y dikurangi 2 itu adalah negatif 4. Alhamdulillah, pembelajaran dengan Ibu pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatia Prihantini Putri. Anak-anak bisa memanggil Ibu Tia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Ada 6 sifat persamaan garis lurus, yaitu yang pertama ada garis yang sejajar dengan sumbu X, yang kedua garis yang sejajar dengan sumbu Y, yang ketiga 2 garis yang sejajar, yang keempat 2 garis yang tegak lurus, yang kelima 2 garis yang berpotongan, dan yang keenam 2 garis yang berhimpitan. Nah, di sini kita akan mencari sifat-sifat dari persamaan garis lurus tersebut. Untuk mengetahui sifat-sifat persamaan garis, kita dapat melihat dari hubungan gradien atau kemiringannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi kita hari ini, yaitu sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X. Ada yang tahu apa itu garis sejajar? Ya, garis sejajar adalah 2 garis yang selalu sama dan terletak pada satu bidang datar, serta tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Nah, pada gambar 1 ini ada contoh gambar garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis H sejajar dengan sumbu X. Jika garis H ditarik terus dan sumbu X juga ditarik terus, keduanya tidak akan berpotongan, tetapi selalu sama. Lalu bagaimana Bu dengan sifat persamaan garisnya? Nah, untuk mengetahui sifat persamaan garisnya, kita coba menyelesaikan soal berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa yang anak-anak lihat? Ya, gambar garis yang sejajar dengan sumbu X. Di sini ada garis F sejajar dengan sumbu X. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk mencari sifat persamaan garis dapat kita lihat dari hubungan gradien atau kemiringannya. Nah, sekarang kita coba cari gradien dari garis F ini. Garis F ini melewati 2 buah titik, yaitu titik A min 4,3 dan titik B 3,3. Jika melewati 2 titik, maka rumus apa yang kita gunakan untuk mencari gradiennya? Ya, rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sekarang kita uraikan terlebih dahulu ya. Untuk titik A min 4,3, maka X1-nya min 4, Y1-nya 3. Nah, untuk titik B 3,3, maka X2-nya 3 dan Y2-nya 3. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. MF sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya 3, Y1-nya 3. 3 dikurangi 3, 0. Oke, per X2-nya 3, X1-nya min 4. 3 dikurangi min 4, 7. Oke, 0 per 7 sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa garis F ini memiliki gradien 0. Nah, bisa juga kita simpulkan bahwa gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Maka sifat persamaannya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki gradien 0.
Yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sebelumnya, Ibu juga sudah menjelaskan apa itu garis sejajar. Nah, gambar 2 ini merupakan contoh garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis L sejajar dengan sumbu Y. Untuk mengetahui sifat persamaan dari garis yang sejajar dengan sumbu Y, kita coba menyelesaikan soal berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini, garis F sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis F ini melewati titik C dan D. Karena melewati dua titik, maka untuk mencari gradiennya, kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sebelumnya, kita uraikan dulu ya untuk titik C dan titik D-nya. Untuk titik C 2,4, maka X1-nya 2 dan Y1-nya 4, betul. Nah, untuk titik D, X2-nya 2, Y2-nya min 2, ya betul. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang tadi. Gradien garis F sama dengan MF sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan min 2 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan min 6 per 0 tidak terdefinisi. Maka dapat diketahui gradien garis F adalah tidak terdefinisi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak terdefinisi. Sehingga sifat persamaan garis yang kedua adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y bergradien tidak terdefinisi. Sifat yang ketiga adalah dua garis yang sejajar. Sama halnya dengan pengertian sebelumnya. Nah, pada gambar 3 ini ada garis AB sejajar dengan garis CD. Nah, jika garis AB ditarik titik-titiknya terus, ditarik semakin panjang, begitu pula dengan garis CD, maka keduanya selalu sama dan tidak pernah berpotongan. Untuk mengetahui sifat persamaan dari dua garis yang sejajar, kita coba menyelesaikan soal berikut ini. Sekarang, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Apa yang anak-anak lihat pada gambar ini? Iya, gambar dua garis yang saling sejajar, yaitu garis K dan garis H. Garis K ini melewati titik A dan B, sedangkan garis H melewati titik C dan D. Nah, untuk mengetahui sifat persamaan, terlebih dahulu kita cari gradiennya ya. Nah, pertama-tama kita cari gradien garis K terlebih dahulu. Nah, garis K ini melewati titik A dan titik B. Karena melewati dua titik, maka rumus yang kita gunakan dalam mencari gradien adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita uraikan dulu ya. Untuk titik A, min 3,0, maka X1 sama dengan min 3. Y1 sama dengan 0. Ya, betul. Nah, untuk titik B, 0,3, maka X2-nya 0, Y2-nya 3. Ya, betul. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya ya. Gradien garis K atau gradien garis AB sama dengan MAB sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 3 kurang 0 per 0 kurang min 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Nah, di sini kita dapatkan gradien garis K atau gradien garis AB adalah 1. Selanjutnya kita cari gradien garis H. Garis H ini melewati titik C dan titik D. Nah, sama halnya dengan gradien garis K, rumus yang kita gunakan untuk mencari gradien garis H sama seperti rumus yang kita gunakan untuk mencari gradien garis K, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang kita uraikan dulu. Untuk titik C, 0,-2, maka X1 sama dengan 0. Ya,
dan Y1 sama dengan min 2. Nah, untuk titik D, 2,0, maka X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya ya. Gradien garis H atau gradien garis CD sama dengan MCD sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 0 kurang min 2 per 2 kurang 0 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita dapatkan gradien garis H adalah 1. Coba kita bandingkan antara gradien garis K dan gradien garis H. Di sini kita dapatkan gradien garis K sama dengan gradien garis H, atau MAB sama dengan MCD sama dengan 1. Maka dapat diketahui bahwa gradien garis K dan gradien garis H adalah sama. Di sini kita bisa simpulkan bahwa setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Nah, sekarang kita dapat sifat yang ketiga, yaitu setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Yang keempat adalah dua garis yang tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus jika garis tersebut bertemu di salah satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Garis vertikal dan garis horizontal yang berpotongan adalah dua garis yang tegak lurus. Nah, di sini pada gambar 4 ini merupakan contoh dua garis yang tegak lurus, di mana kedua garis ini saling tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal untuk mengetahui sifat persamaan dari garis yang saling tegak lurus. Sekarang, anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini terdapat dua garis yang saling tegak lurus. Ada garis K tegak lurus garis H. Nah, garis K ini melewati dua titik, yaitu titik A dan titik B. Begitu juga dengan garis H. Garis H juga melewati dua titik, yaitu titik C dan titik D. Nah, karena keduanya sama-sama melewati dua titik, maka untuk mencari gradiennya kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, terlebih dahulu kita cari gradien garis K. Garis K ini melewati titik A min 3,0 dan B 0,3. Untuk titik A min 3,0, maka X1 sama dengan min 3. Y1 sama dengan 0. Untuk titik B 0,3, maka X2 sama dengan 0. Betul. Y2 sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Gradien garis K atau gradien garis AB sama dengan MAB sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 3 kurang 0 per 0 kurang min 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan gradien garis K yaitu 1. Selanjutnya kita cari gradien garis H. Nah, garis H ini melalui titik C 0,1 dan titik D 1,0. Untuk titik C 0,1, maka X1-nya sama dengan 0, Y1-nya 1. Nah, untuk titik D 1,0, maka X2-nya adalah 1 dan Y2-nya 0. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Gradien garis H atau gradien garis CD sama dengan MCD sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 0 kurang 1 per 1 kurang 0 sama dengan 0 kurang 1 min 1, 1 kurang 0, 1 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita juga sudah mendapatkan gradien garis H yaitu min 1.
Lalu bagaimana Bu hubungan antara gradien garis K dan garis H? Nah, sekarang kita coba mengalihkan kedua gradien tersebut. Jadi, gradien garis K atau gradien garis AB dikalikan dengan gradien garis H atau gradien garis CD sama dengan MAB dikalikan dengan MCD sama dengan 1 dikalikan min 1 sama dengan min 1. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dua gradien yang tegak lurus adalah min 1. Nah, kita sudah dapat sifat persamaan yang keempat, yaitu hasil kali antara dua gradien dari garis yang tegak lurus adalah min 1. Selanjutnya, sifat kelima yaitu dua garis yang berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika keduanya tidak saling sejajar dan tidak saling berhimpit. Garis berpotongan ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, pada gambar 5 ini terdapat sebuah contoh garis berpotongan. Keduanya saling berpotongan. Nah, untuk mengetahui sifat dari persamaan garisnya, kita seperti biasa, kita coba menyelesaikan soal berikut ini. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Pada gambar ini terdapat dua garis yang saling berpotongan, yaitu garis A, Y sama dengan 2/3X tambah 4, berpotongan dengan garis B, Y sama dengan min 1/4X tambah 15. Kedua garis ini berpotongan di titik 12, 12. Nah, selanjutnya kita cari gradiennya ya. Nah, pada persamaan garis A, Y sama dengan 2/3X tambah 4. Nah, persamaan ini sudah memenuhi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka nilai gradiennya adalah ya 2/3. Kalau begitu, pada persamaan garis B, Y sama dengan min 1/4X tambah 15. Persamaan ini juga sudah memenuhi bentuk Y sama dengan MX tambah C, sehingga gradien garis B adalah min 1/4. Nah, sekarang kita sudah dapat gradien persamaan garis A yaitu 2/3 dan gradien persamaan garis B yaitu min 1/4. Nah, di sini kita lihat gradien garis A ini tidak sama dengan gradien garis B. Oke, sekarang kita coba kalikan ya. Hasil kali gradien garis A dan B sama dengan MA kali MB sama dengan 2/3 dikali min 1/4 sama dengan min 2/12. Jadi hasil kalinya juga tidak sama dengan min 1. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dua garis yang berpotongan ini tidak memiliki gradien yang sama dan hasil kali gradiennya juga tidak sama dengan min 1. Selanjutnya sifat keenam yaitu dua garis yang berhimpit. Nah, dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik potong atau dua titik persekutuan. Nah, pada gambar 6 ini merupakan contoh dua garis berhimpit di mana garis A ini berhimpit pada garis B. Oke anak-anak, selanjutnya kita coba menyelesaikan soal berikut ini untuk mengetahui sifat dari persamaan garisnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, garis A ini berhimpit dengan garis B. Persamaan garis A adalah Y sama dengan 2/3X tambah 4. Dan persamaan garis B adalah 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, pada persamaan garis A, Y sama dengan 2/3X tambah 4, ini sudah memenuhi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Sehingga gradien garis A adalah MA sama dengan 2/3. Nah, sekarang persamaan garis B. Persamaan garis B ini masih berbentuk AX tambah BY tambah C. Maka kita ubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. 2X tambah 12 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 3Y sama dengan min 2X kurang 12. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan min 3 menjadi Y sama dengan min 2X kurang 12 per min 3. Y sama dengan min 2 per min 3X kurang 12 per min 3 sama dengan 2/3X
tambah 4. Nah, di sini persamaan garis A, Y sama dengan 2/3X tambah 4 ekuivalen atau sama dengan persamaan garis B, yaitu 2X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0 atau Y sama dengan 2/3X tambah 4. Nah, keduanya ini juga mempunyai gradien yang sama, yaitu 2/3 dan nilai C yang sama, yaitu 4. Nah, anak-anak, di sini dapat kita simpulkan bahwa garis yang berhimpit mempunyai gradien dan nilai C yang sama. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan 6 sifat persamaan garis, yaitu yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X mempunyai gradien 0. Yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y gradiennya tidak terdefinisi. Yang ketiga, dua garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Yang keempat, hasil kali dua gradien dari garis yang tegak lurus adalah -1. Yang kelima, dua garis yang berpotongan mempunyai gradien yang berbeda dan hasil kali gradiennya tidak sama dengan -1. Dan yang keenam, dua garis yang berhimpit mempunyai gradien dan nilai C yang sama, serta mempunyai persamaan yang ekuivalen atau sama. Cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Mutia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang persamaan garis lurus. Perhatikan dengan baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik X1, Y1 dan memiliki gradien M. Nah, kita dapat nih rumusnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1 dan X1 itu adalah titik koordinat, biasanya diketahui di dalam soal, atau biasanya itu ditulisnya X terlebih dahulu ya. X, Y. X1, Y1. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik -1, -7 dan gradiennya adalah 6. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, sekarang dari titik ini yang Ibu lingkari ini, kita tentukan terlebih dahulu yang mana X1 dan yang mana Y1. Nah, X1 itu adalah yang negatif 1 ini. Ini adalah X1. Kemudian yang -7 ini, negatif 7 ini adalah Y1. Nah, kita substitusikan nih. Y1-nya kita ganti dengan -7. M-nya kita ganti dengan 6. Karena di soal tadi gradiennya 6 katanya. Lalu, X1-nya kita ganti dengan -1. Jadi, kita dapatkan Y min -7 sama dengan 6 dikali X min -1. Nah, sekarang kita lihat, min bertemu dengan min, tandanya menjadi plus. Ini juga X min -1 itu jadi X plus 1 ya, tapi dikalikan dengan 6. Jadinya, Y plus 7 itu sama dengan 6X ditambah 6. Nah, 7 itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Tandanya jadi berubah ya, jadi -7. 6 dikurangin 7. Itu hasilnya adalah -1. Jadi hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 6X min 1. Jadi, persamaan garis yang melalui titik -1, -7 dan gradiennya adalah M sama dengan 6, yaitu persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 6X min 1. Lalu yang kedua, soalnya adalah tentukan persamaan garis lurus melalui titik O, koordinatnya yaitu 0,0 dengan gradien M. Nah, titik O, 0,0 ini biasanya disebut juga dengan titik pusat.
Sekarang kita substitusikan lagi ke dalam rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita tentukan lagi ya, X1-nya itu berapa? Ya, 0. Y1-nya itu 0 juga. Lalu, jadinya persamaannya Y min 0 sama dengan M dikali X min 0. Nah, M ini kita kalikan ke dalam X dan min 0 ini. Jadinya hasilnya Y min 0 sama dengan MX min 0. Nah, Y kalau dikurangi 0, hasilnya tetap Y. MX dikurangi dengan 0, hasilnya juga tetap MX. Y sama dengan MX merupakan bentuk persamaan garis lurus yang sederhana karena garis yang dilewati garis lurus tersebut melewati titik pusat 0,0 pada koordinat kartesius. Nah, kalian ingat kan pada awal tadi tentang bentuk umum. Nah, di bentuk umum itu ada bentuk umum persamaan garis lurus yang sederhana, yaitu ini. Y sama dengan MX. Nah, jadi ketika kalian nanti menemukan soal, misalnya ini nih, contoh yang ini ya, tentukan persamaan garis lurus melalui titik O 0,0 dengan gradien M sama dengan 2. Nah, kalian bisa langsung substitusikan ke rumus yang ini. Y sama dengan M X. M-nya bisa kita langsung ganti dengan 2 karena tadi di soal gradiennya adalah 2. Jadi persamaan garis lurus yang akhirnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, kalau misalnya gradiennya ini kita ganti menjadi 3, nanti persamaan garis lurusnya juga akan berubah. Jadi Y sama dengan 3X. Contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis lurus melalui titik 0, C dengan gradien M. Nah, kita substitusikan lagi ke dalam rumus, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, kita tentukan lagi ya. X1-nya adalah 0. 0 ini adalah X1. Sementara C ini, C itu adalah Y1. Jadinya, persamaannya Y min C sama dengan M dikali X min 0. Lalu, M-nya kita kalikan dengan X dan min 0, hasilnya Y min C sama dengan MX min 0. Kemudian, MX dikurangi 0 ini hasilnya tetap MX kan? Jadi, seperti ini. Jadi, persamaannya Y min C sama dengan MX. Nah, kemudian si C ini ya, C ini kita pindah luaskan ke sebelah kanan. Jadinya hasil akhirnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, Y sama dengan MX plus C ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Kemudian contoh yang terakhir ya, contoh yang keempat. Jika titik 10, P dilalui oleh garis 3X min 4Y min 12 sama dengan 0, maka nilai P adalah, nah, ini tuh salah satu jenis soal yang sering keluar juga. Kita disuruh menentukan P. Nilai P ini tuh berapa? Gitu kan. Nah, sekarang kita lihat. 10 ini merupakan X1. P ini adalah Y1. Nah, sekarang kita langsung substitusikan saja ke dalam persamaan yang ini, yang 3X min 4Y min 12. X-nya itu kita pakai yang X1 ini ya. Jadi kita ganti ke sini. Jadinya 3 dikali 10 min 4 dikali P. Kenapa dikali P? Karena Y-nya itu kita ganti dengan Y1. Y1-nya adalah P. Min 12 sama dengan 0. 3 dikali 10 adalah 30. Min 4 dikali P adalah min 4P. Min 12-nya tetap
sama dengan 0. Nah, sekarang kita dekatkan angka yang bisa dioperasikan. Jadi seperti ini. Min 4P ditambah 30 min 12 sama dengan 0. Nah, 30 dikurangi 12 ini kan 18 ya. Jadi hasilnya min 4P plus 18 sama dengan 0. Nah, 18 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan karena kita akan menentukan berapa besar P. Lalu kita cari P-nya seperti ini. P sama dengan min 18 per min 4. Sekarang kita lihat ya. Min dibagi min, hasilnya plus. 18 dibagi 4 itu hasilnya koma ya. Kita sederhanakan saja, 18-nya kita bagi dengan 2, dibagi 2, 4-nya juga kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 adalah 9. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi nilai P ini adalah 9 per 2. Yang kedua yaitu persamaan garis lurus melalui 2 titik. 2 titik. Titiknya apa aja, Bu? Titiknya itu ada X1, Y1, dan X2, Y2. Kita dapatkan rumus seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 per X1. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P min 4,3 dan Q 3, min 2. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya yang tadi, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sekarang kita lihat dari titik ini, min 4 itu adalah X1, 3 itu adalah Y1, 3 yang ada di titik Q itu adalah X2, dan min 2 yang ada di titik Q itu adalah Y2. Kita langsung masukkan titik koordinat ini ke dalam rumus yang ini. Jadinya seperti ini. Y min 3 per min 2 min 3 sama dengan X min 4 per 3 min 4. Hasilnya adalah Y min 3 per min 5 sama dengan X plus 4 per 7. Nah, sekarang ini angka 7 ini kita kalikan silang dengan Y min 3. Hasilnya adalah 7Y min 21. Kemudian yang min 5 ini juga kita kalikan silang dengan X plus 4. Hasilnya adalah min 5X min 20. Nah, sekarang kita akan membuat hasilnya itu berada di ruas kiri semua, atau kita akan membuat persamaan garis lurusnya itu sama dengan 0. Jadi ini min 20 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dan min 5X juga kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya seperti ini ya. Nih, seperti ini. 7Y min 21 plus 5X plus 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita dekatkan yang bisa dioperasikan. Kita tulis X terlebih dahulu, 5X plus 7Y min 21 plus 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat
min 21 ini ditambah 20, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah min 1. Jadi, hasil akhirnya adalah 5x plus 7y min 1 sama dengan 0. Kita buat kesimpulannya ya. Jadi, persamaan garis yang melalui titik P min 4,3 dan Q 3,-2 adalah 5x plus 7y min 1 sama dengan 0. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini agak rumit ya, agak sulit, tapi Ibu akan menjelaskannya. Soalnya adalah diketahui garis H melalui titik A min 3,2 dan titik B A, 5. Tentukan nilai A jika gradien garis H itu adalah 3/7. Kemudian tentukan persamaan garis H tersebut. Nah, jadi dalam soal ini kita disuruh menentukan dua hal, yaitu titik A itu berapa sih nilainya, dan kemudian kita disuruh menentukan garis H. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu yang titik A. Ya. Nah, kita lihat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah-langkahnya adalah yang pertama, memisalkan gradien garis H adalah MH. Ini. Maka MH sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka dari itu kita substitusikan. Y2-nya adalah 5. 5 ini adalah Y2. Y1-nya adalah 2. Ini Y1. Y1. Kemudian X2-nya adalah A. Ini adalah X2. Dan X1-nya adalah min 3. Ini X1. X1. Dan diketahui MH sama dengan 3/7. Maka dari itu diperoleh 5 min 2 per A min 3 sama dengan 3/7. Kemudian 3 per A plus 3 sama dengan 3/7. Nah, yang ini kita kalikan silang lagi. Jadi 7 dikalikan dengan 3. Kemudian A plus 3 ini dikalikan dengan 3. 3-nya yang atas ya, yang ini. Hasilnya 7 dikali 3 adalah 21. Sama dengan 3 dikali A plus 3. Nah, sekarang kita kalikan 3A ditambah 3 dikali 3, 9. Jadi hasilnya 3A plus 9 sama dengan 21. Nah, ini kan kita mau menentukan H. Jadi 3A, angka 9-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi 21 min 9. 3A sama dengan 12. Maka dari itu A-nya berapa? Ya, A-nya adalah 4. Karena 12 dibagi 3 ya. Itu adalah 4. Ini 4. A-nya 4. Nah, kita sudah menemukan A. Lalu kita cari yang kedua adalah persamaan garis H. Nih, jadi kesimpulannya nilai A sama dengan 4, sehingga titik B adalah 4,5. Nah, yang selanjutnya, substitusikan nilai A min 3,2 dan B 4,5 ke dalam persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min 1 per X2 min X1. Ini tuh rumus yang tadi ya, yang sudah kita temukan. Kita substitusikan. Y1-nya 2, Y2-nya 5, Y1-nya itu 2, kemudian X1-nya min 3, X2-nya 4, X1-nya min 3. Jadi persamaannya Y min 2 per 5 min 2 sama dengan X min 3 sama dengan 4 min 3. Hasilnya seperti apa? Seperti ini.
Y min 2 per 3 sama dengan X plus 3 per 7. Nah ini kita kalikan silang lagi. 7 dikali Y min 2, kemudian 3 dikalikan X plus 3. Ya, hasilnya adalah 7Y min 14 sama dengan 3X plus 9. Nah, sekarang kita buat semuanya ada di ruas kiri. Jadi 7Y min 14 min 3X min 9 sama dengan 0. Nah, kita operasikan yang bisa dioperasikan ya, tapi sebelumnya kita pindahkan dulu X-nya jadi di depan. X itu biasanya penulisannya di depan, kemudian penulisan selanjutnya adalah Y. Seperti itu ya. Nah, min 14 min 9 hasilnya min 23 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat nih, hasil akhirnya itu adalah 3X min 7Y plus 23 sama dengan 0. Loh, kenapa Bu kok hasilnya beda? Iya, jadi min 3X plus 7Y min 23 ini kita kalikan dengan min 1. Kalikan dengan min 1 ya. 0-nya juga dikalikan dengan min 1. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan hasil 3X min 7Y plus 23 sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya, kita bikin lagi kesimpulannya. Jadi, persamaan garis H melalui titik A min 3,2 dan titik B A,5 adalah 3X min 7Y plus 23 sama dengan 0. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.